إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Pada bacaan innama, pada lafal inna ada bacaan gunnah, yaitu ditandai dengan nun yang berharakat tasydid, itu kita namakan dengan gunnah. Kemudian pada lafal ma ada fathah bertemu dengan alif, yaitu mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian tunziru ada nun mati bertemu dengan zal, yaitu kita namakan dengan ikhfa hakiki, yaitu adanya huruf nun yang bertemu dengan huruf zal. Cara membacanya adalah kita samarkan suara nunnya kepada zal, tunziru. Kemudian manittaba'a dzikra. Di sini pada lafal kaf ada kaf yang sukun. Ketika melafalkan kaf sukun itu usahakan ada hamznya, ada sifat mengalirnya nafas. Dzikra wa kha, ya. Manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman. Kha usahakan dia dari tenggorokan atas mendekati pangkal lidah kita. Kha, shi, hati-hati jangan sia, tapi dia huruf shin, yaitu dari tengah lidah kita. Wa khasyiyar rahman, ya. Kemudian lafal ya ketemu dengan ra yang berharakat tasydid dan berharakat fathah. Ra-nya tebal, ya-nya tipis. Wa khasyiyar rahmana. Kemudian pada lafal ha-nya di sini ha sukun sama, yaitu sifatnya ada hamznya mengalirnya nafas kita. Maka rahmana. Pada lafal pada lafal ma ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya alif di atas huruf mim, yaitu rahmana bil ghaib. Kemudian pada lafal ghaib ada bacaan madlin, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena ada ya bertemu didahului dengan fathah, kemudian setelahnya ada huruf sukun, maka bil ghaib. Maka di sini kita namakan dengan bacaan madlin, atau bisa kita namakan juga dengan mad arid disukun yang dalam bentuk madlin, ya. Maka di sini kita boleh memanjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh juga 6 harakat. Bil ghaib 2 harakat kalau 6 bil ghaib, kalau 4 bil ghaib. Kemudian ada ba yang dia mana ketika dia waqaf dia memantul, ba-nya sifat qalqalah, jangan bil ghaib tapi bil ghaib. Kemudian fabashirhu, orangnya tarkik, jangan fabashir, jangan dibaca ra tebal. Fabashirhu bimagh, ghain jangan memantul, dia bukan huruf qalqalah, jangan bimaghfirah tapi bimaghfiratin wa. Pada lafal tiwa ada bacaan idgham bi gunnah ditandai dengan tanwin yang bertemu dengan waw. Maka langkahnya adalah memasukkan tanwin ke waw, kemudian ditahan gunnahnya. Bimaghfiratin wa ajrin karim. Kemudian lafal wa aj, di sini ada qalqalah, jangan sampai ada tambahan hamzah, jangan wa ajrin tapi dia wa ajrin karim. Kemudian rinka ada bacaan ikhfa, yaitu ditandai dengan tanwin bertemu dengan kaf, caranya menyamarkan suara ke kaf. Kemudian karim ada bacaan mad arid disukun yang dimana di akhir bacaan boleh kita panjangkan 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Pada bacaan inna ada yang pertama ada hukum tajwid berupa gunnah, yaitu yang terletak daripada nun yang bertasydid itu sendiri. Maka setiap ada lafal nun yang dia berharakat tasydid, maka itu kita namakan dengan bacaan gunnah. Maka inna sambil ditahan gunnahnya. Kemudian yang kedua ada na, yaitu lafalnya
yaitu setelah nun bertasydid, yaitu ada na, kita namakan dengan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya fathah bertemu dengan huruf alif. Maka mad tabi'i terjadi atas 3 kondisi: fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, kemudian dhammah bertemu dengan waw sukun. Kemudian nahnu. Pada lafal nahnu di sini ha-nya sifat hamasnya jelas. Ah, maka nahnu nuhyil mauta. Kemudian yil di sini ada alif lam, yaitu alif lam qamariyah, yang dimana huruf lam dan alifnya tertulis, alif lamnya tertulis dan dibaca. Kemudian dia bertemu dengan huruf mim, yang mana mim termasuk huruf qamariyah. Kemudian mauta, pada lafal mau di sini ada bacaan lin, yaitu berupa waw sukun yang didahului dengan fathah. Kemudian lafal ta, adanya alif di atas huruf ta. Kalau kita merujuk kepada mushaf Rasim Utsmani, biasanya ada fathah di atas hurufnya, ya, sehingga di sini kita namakan dengan alif kecil. Tapi karena di sini tidak ada, kita anggap dia mendengar panjang. Banyak 2 harokat mad tabi'i. Mauta wa naktubu. Kemudian pada lafal kaf, di sini kaf sukun ada sifat hamas. Ya, dia memiliki sifat namanya sifat hamas. Hamas itu adanya namanya jaroyanun nafas, jaroyanu an-naf, yaitu mengalirnya nafas kita. Kemudian ma qaddamu. Kemudian pada lafal ma ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Qaddamu ada dhammah bertemu waw, mad tabi'i kembali. Alif di sini tidak dianggap karena dia alif yang alif yang kita gunakan untuk dhamir jama'. Kalau di dalam bahasa Arab ini menunjukkan dhamir jama'. Kemudian wa asa. Kemudian pada lafal a dan sa kedua-duanya mad tabi'i, yaitu dengan alif kecil, dan sa ada fathah bertemu alif. Maka panjangnya ma mu asa harus sama. Ma qaddamu wa atharahum. Ya, kemudian ada tanda waqaf berupa qaf. Kemudian pada bacaan wa kulla syai'in ahsaynahu. Pada lafal syai'in sama, syai' di sini lembut ya-nya, jangan dihentak, jangan syai'in, tapi syai'in. Kemudian pada lafal in, yaitu ada bacaan izhar halqi, ditandai dengan adanya tanwin yang bertemu dengan hamzah. Ya, kemudian ada sifat hamas. Saynahu, kembali di sini ya sukun di fathah, yaitu lin, bacaan lin. Kemudian na ada bacaan mad tabi'i, yaitu adanya alif. Hu fi, kemudian ahsaynahu fi imamin mubin. Kemudian pada bacaan fi ketemu dengan hamzah, maka di sini kita namakan dengan bacaan mad jaiz munfasil, yaitu ditandai dengan tanda seperti ini, yaitu terjadi ketika adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, atau adanya hamzah datang setelah huruf mad berupa ya dan hamzah tersebut di lain kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil, panjangnya 4 harakat. Kemudian ima mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu alif. Mim mubin, pada lafal mimmu di sini ada bacaan idgham bi gunnah, yaitu tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah berupa huruf mim. Langkahnya adalah memasukkan tanwin kepada mim kemudian digunakan. Imamim mubin, tidak langsung imamim mubin, tapi tahan dulu gunnahnya. Imamim mubin. Kemudian pada lafal bin, ini ada mad alif disukun, yaitu ditandai dengan adanya sukun yang kita sebabkan karena waqaf pada huruf nun, karena waqaf dan dia mati sukun, kemudian datang sebelumnya ada huruf mad, maka kita namakan dengan mad arid lis-sukun, karena kita waqaf disebabkan karena sukun arid, bukan sukun asli, yaitu sukun yang timbul karena disebabkan waqaf. Ya, baik, jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. pada lafal wadrib
huruf dotnya dia sempurnakan di huruf dotnya, yaitu dot yang tebal, isti'la dan itbaq, serta dia punya 3 sifat yang menampak, yaitu itbaq, yaitu melekatnya lidah kitab langit-langit, kemudian isti'la pangkal lidah terangkat, dan yang satu lagi adalah dia sifat di sini isti'la, itbaq dan juga tebalnya gitu ya, huruf dot. Maka dia tidak boleh memantul, tidak boleh dibaca wadrib gitu ya, wadrib, begitu, wadrib. Maaf, yang terakhir satu lagi istitolahnya huruf dot. Yang tadi kami terlupa tiga sifat. Yang pertama idbaq, kemudian yang kedua isti'la, dan yang terakhir istitolah, yaitu ada sedikit memanjang. Wadrib lahum. Kemudian pada lafal ba di sini ada ba sukun yang dimana dia termasuk huruf qalqalah, jangan sampai ada tambahan hamzah ataupun apapun, dia mengalir suaranya ketika qalqalah ya di tengah bacaan. Wadrib lahum, wadrib lahum, jangan wadrib, jangan seperti itu, tapi langsung saja wadrib lahum mathala pada lafal lahum mathala. Di sini ada mim mati bertemu dengan huruf mim, yaitu kita namakan dengan idgham mimi. Cara membacanya biasanya ini dalam Rasm Usmani, dalam mushaf ya cetakan Madinah, dia mim yang tidak berharokat kita anggap mim mati. Lahum, sehingga langsung dimasukkan ke mim yang kedua dan ditahan suara gunnahnya. Lahum masalan. Kemudian pada lafal ashabul qaryah di sini ada izhar halqi, yaitu ditandai dengan fathah tain ditemu dengan hamzah, maka suaranya harus jelas. Mathalan ashaba, ya harus dibaca dengan jelas. Kemudian ashaba, shadnya huruf tebal, yaitu ashab, ashaba ya. Kemudian ha ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif kecil. Kemudian ashabal qaryati izja. Kemudian qarya, ronya ra tafkhim, ra tebal, jangan qarya tapi qaryati izja ahal mursalun. Pada lafal izja'aha di sini ada huruf huruf zal sukun, yang dimana zal tidak boleh memantul ya, tidak boleh izja, tidak boleh juga ijaja, tapi dia izja ya. Yang mengalir adalah suaranya saja, tidak ada nafasnya, tidak ada suara, tidak ada mengalirnya nafas, tapi hanya mengalirnya suara. Izja'ahal mursalun. Pada lafal ja'aha di sini ada hamzah yang datang setelah huruf mad dan ditandai dengan ada tanda seperti ini di atasnya, maka kita namakan dengan di sini bukan mad jaiz, kami salah ya, karena di sini hamzahnya satu kata, yaitu kita namakan di sini dengan mad wajib muttasil ya, muttasil ya, karena hamzahnya pada satu kata, yaitu kita namakan dengan mad wajib muttasil, panjangnya 4 harokat. Maka izja'ahal mursalun. Kemudian ra-nya di sini huruf ra yang tebal, maka izja'ahal mursalun. Mu ketemu ra-nya tebal. Kemudian mursalun pada lafal lun, yaitu adanya bacaan mad arid lisukun, yaitu boleh kita memanjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh 6 harakat. إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
Pada bacaan id, usahakan jangan sampai memantul huruf zalnya, jangan dibaca dengan iz, karena di sini huruf zal yang mana makhrajnya yaitu ujung lidah menempel dengan gigi seri atas. Maka zal juga memiliki sifat yaitu sifat lawan daripada kata sifat hamas, yaitu sifat jahar. Jahar yaitu tertahannya nafas kita. Id, seperti itu. Kemudian arsalna, pada lafal arsalna di sini ada ro yang didahulukan dengan huruf fathah, maka ro-nya tebal, jangan dibaca arsalna tapi dia arsalna. Kemudian lafalna di sini ada hukum tajwid berupa mad jaiz munfasil, yaitu ditandai dengan adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad, itu atau na yang panjangnya 2 harakat atau mad tabi'i bertemu dengan hamzah, dan hamzah tersebut berada di lain kata, sehingga kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Munfasil artinya terpisah. Ilaihi musnaini, pada lafal ilaihimu di sini ada ya sukun di dahulu fathah, maka ini bacaan lin, ya, bacaan lin, kita namakan dengan bacaan lin. Kemudian ilaihimus, sa, hati-hati jangan sampai terbaca, ya, jangan sampai terbaca dengan sin, jangan terbaca ilaihimus gitu ya, tapi dia sa, makhrajnya sama seperti zal, ilaihimus naini. Kemudian naini sama seperti sebagaimana ilai, yaitu ada bacaan lin ditandai dengan fathah bertemu ya sukun. Fakadzabuhuma, ya, di sini ada fakadzabu, zabu, zal tekan, fakadza, jangan fakazzabu tapi fakadzabu. Zal usahakan jangan sampai dibaca dengan zai. Fakadzabuhuma, pada lafal bu ada dhammah bertemu waw sukun, ini tidak ada harakat berarti dia waw sukun, yaitu bacaannya mad tabi'i. Kemudian huma ada fathah bertemu alif, yaitu mad tabi'i kembali. Fa'azzazna, kemudian pada lafal na ada mad tabi'i kembali, yaitu adanya fathah bertemu alif. Bisalis, ya, pada lafal sa ada mad tabi'i ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Kemudian bisalisin faqalu, kemudian ada tanwin kasrotain bertemu dengan fa, maka ini kita namakan dengan hukum tajwid yaitu ikhfa hakiki. Apabila ada fathah bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yaitu yang 15, salah satunya ada huruf fa, maka harus kita samarkan suara tanwinnya atau suara huruf n-nya atau suara nun-nya kepada huruf fa. Maka bisalisin faqalu. Kemudian pada lafal qa ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif, maka panjangnya 2 harakat. Faqalu. Kemudian lu'i. Nah, di sini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah atau adanya hamzah datang setelah huruf mad yaitu berupa huruf waw, maka di sini panjangnya adalah 4 harakat, karena ini kita namakan dengan mad jaiz munfasil, yaitu ditandai dengan ada hamzah yang datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut di lain kata. Panjangnya kita panjangkan 4 harakat. Kemudian inna, maaf ini kami ada terlewat ya, sebelum kata na itu ada hukum tajwid berupa gunnah, yaitu ditandai dengan nun yang berharakat tasydid. Maka caranya adalah kita tahan dulu suara nunnya, inna, kemudian na sama kembali yaitu mad jaiz munfasil, adanya hamzah setelah huruf mad. Ilaikum, ilai itu pada lafal lai yaitu bacaan lin. Kemudian kum mursalun, ada mim mati bertemu mim, kita namakan dengan idgham mimi. Maka caranya adalah memasukkan mim pertama kepada kedua sambil ditahan gunnahnya. Ilaikum mursalun. Kemudian mur, ra tafhim, salun, ra tafhim artinya ra yang dibaca dengan tebal, salun. Kemudian pada lafal lun ada bacaan mad arid disukun, yaitu ditandai dengan adanya sukun pada lafal na, ya, awalnya berharakat karena kita waqaf, maka nunnya menjadi mati, sehingga kita namakan dengan mad arid disukun karena disebabkan ada kenapa dinamakan dengan mad arid disukun? Karena di situ disebabkan karena ada huruf akhir yang diwaqafkan
tapi di situ huruf akhirnya pada dasarnya adalah harokat, kemudian dia berwaqaf. Ketika waqaf dia menjadi sukun. Nah, sukun inilah yang kita namakan dengan sukun arid, maka dinamakan dengan mad arid disukun. Panjangnya berapa? 2 harokat atau 4 atau 6 harokat. Ya, baik, kita ulang lagi. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.